KPU itu adalah lembaga yang independen, nasional dan mandiri. Jadi kita itu lembaga yang tidak bisa diintervensi. Jangan ditafsirkan intervensi KPU itu adalah intervensi kepentingan politik. Kita boleh berantem, boleh pukul-pukul meja, boleh tunjuk-tunjuk dalam rapat pleno, tapi setelah rapat pleno, keputusan itu adalah satu. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa dulu di dalam pleno si A menolak, si B menerima, si C menolak, dan lain-lain. Tidak ada. Bang Hardian Datuk Saidi, pembicaraan kita tentang penyelenggaraan pemilu. Bang, dalam penyelenggaraan pemilu selalu kita ingat dengan penyelenggara atau orangnya, atau sering disebut komisioner gitu kan. Realitasnya ya, realitas penyelenggara itu memang trust itu semakin turun ya. Turun, dan beberapa kejadian cukup memperhatikan. Abang sendiri melihat bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk itu? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang penyelenggara pemilu, memang ada apa namanya ya, untuk saat ini ya, terhadap penyelenggara saat ini memang kalau saya melihat, baik saya sebagai mantan komisioner maupun saya sebagai apa namanya pengurus partai politik saat ini sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa yang dikatakan oleh Bung Rudi tadi, ini soal distrust, ya, soal kepercayaan, karena yang menjadi ujung ya, menjadi goals dari pelaksanaan pemilu itu bagi negara, bagi state ini adalah terpilihnya DPR, terpilihnya presiden. Itu bagi negara, bagi pemerintah. Tapi bagi penyelenggara, yang menjadi goalsnya ini adalah hasil pemilu itu diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, kita bicara soal kepercayaan. Saat ini kita melihat, kenapa saya mengatakan bahwa penyelenggara di periode ini mungkin menjadi catatan distrust yang cukup tinggi ya, ketidakpercayaan publik yang tidak cukup tinggi kepada penyelenggara saat ini. Karena memang kita sama-sama melihat kondisinya bagaimana penyelenggara pemilu saat ini di Indonesia. Ketua KPU diberhentikan oleh DKPP, ya kan? Ini yang saya pahami ya, memberhentikan dari jabatan ketua ini hanya sekedar bagaimana menyelamatkan wajah KPU. Tapi kalau kita bicara bentuk hukuman yang sebenarnya, ini kan tidak ada memberhentikan jadi ketua lalu kemudian jadi anggota. Yang ada itu diberhentikan. Ya diberhentikan mutlak gitu kan. Iya. Karena ini kan melanggar etik. Ketika sebuah etik dilakukan, etik dilanggar, hukumannya ya jelas, hukuman etik gitu. Ya, hukumannya diberhentikan, ini etika gitu kan. Karena apa? KPU ini menjaga marwah. Bagaimana suara pemilih bisa dikonversi menjadi kursi dan presiden, jabatan presiden dan wakil presiden. Ini tugasnya. Dan ini soal trust, kepercayaan. Nah, kalau saya ditanya tentang bagaimana kondisi penyelenggara pemilu saat ini, ya saya rasa paling tinggi 70% kepercayaan saya terhadap penyelenggara pemilu saat ini. 70% Iya, ya? 30% lagi saya rasa sudah hilang lah. Sudah hilang. Karena ya yang paling berat itu Wahyu ya, anggota KPU RI yang kasus Harun Masiku, yang memainkan itu ya, yang memainkan PAW itu, karena ini kan sebuah citra buruk ya. Lalu kemudian pemberhentian Evita ya, Ginting, anggota KPU, lalu kemudian sudah diberhentikan oleh presiden, digugat melalui PT UN, menang, kemudian jadi anggota KPU lagi. Ini pertanyaannya, yang merekomendasikan pemberhentian si Epi ini, ya, Ibu Epi ini adalah DKPP, Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dengan proses persidangan bicara tentang etik,
lalu kemudian hasilnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di satu sisi dibawa ke Presiden, keluar ke Kepres pemberhentian, di sisi lain dituntut di sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara dimenangkan. Dan diminta Presiden untuk mencabut Kepres pemberhentian. Nah ini kan gimana dalam sistem hukum ketatanegaraan kita? Kan kondisi seperti ini kan menyangkut soal etik lagi, ya kan? Nah lalu banyak di daerah-daerah di Indonesia ini banyak yang diberhentikan, banyak di provinsi dan kabupaten kota, ya. Termasuk provinsi Abang sendiri ya? Nah, termasuk di Sumatera Barat gitu kan. Ketuanya diberhentikan. Nah, di kampung saya di Bukit Tinggi juga demikian kan, itu juga terjadi. Nah ini kondisi. Nah terlepas dari itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pemilu ini harus dijalankan sesuai dengan waktu dan bentuk pelaksanaan pemilu. Tahun 55 dilaksanakan oleh pemilih yang ketika itu baru. Tahun 79 yang dilaksanakan oleh baru. 99 dilaksanakan oleh PPID dengan bentuk baru. 2024 ketika sistem pemilu kita dilaksanakan dalam masa kondisi dunia yang diserang pandemi COVID, maka itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang baru, yang paradigmanya tidak sama dengan paradigma pada pemilu-pemilu yang sebelumnya gitu. Artinya orang mungkin ya kalau dulu ketika zaman saya yang dipilih sebagai anggota KPU itu adalah aktivis-aktivis yang dulu mengkritik negara, yang mengkritik bagaimana pelaksanaan demokrasi. Dah, kamu kerjakan pemilu, buatlah pemilu yang sebaiknya menurut versi kamu, kan gitu dulu. Nah, kondisi saat ini tidak bisa lagi. Sekarang pemilu harus diberikan, menurut saya nih ya, pendapat saya, pada orang-orang yang ahli di bidang ilmu komunikasi dan telekomunikasi gitu. Karena kita sudah mengarah kepada sistem pemilu yang modern. Kita dipaksa mengarah ke sistem pemilu yang modern itu dengan kondisi pandemi COVID tadi. Kalau misalnya orang-orang seperti saya masih dijadikan anggota KPU, mungkin saya akan lebih berpikir bagaimana mengumpulkan sekian ratus pemilih lalu diberikan sosialisasi. Artinya Bang berpendapat ini yang sekarang ini harus Ya, kalau saya berpendapat sekarang diselesaikan semuanya. Negara ditukar semuanya. Oh enggak. Jadi gini, negara harus mengevaluasi dulu. Mengevaluasi dulu sistemnya. Sistem pemilu KPU, KPU RI dan DPR itu harus mengevaluasi bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan dan bagaimana desain pemilu yang ke depan. Nah, dengan desain pemilu yang ke depan baru kita bicara tentang who man behind the gun itu. Siapa orang yang di belakang senjata, siapa orang yang akan melaksanakan pemilu ini. Tergantung dengan desain bagaimana pemilu ke depan dengan kondisi yang seperti ini. Kalau DPR masih berpikir bahwa, dan KPU masih berpikir bahwa desainnya masih dengan pemilu seperti pemilu-pemilu yang lama, maka masih ada sustainability, masih ada keberlanjutan dari anggota KPU saat ini, karena memang di dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu itu masa jabatan anggota KPU kan dibatasi 2 kali di tempat di posisi yang sama. Setelah itu kan tidak bisa lagi, dia bisa pindah ke Bawaslu dan lain-lain gitu kan? Atau naik pangkat. Atau naik ke provinsi dan lain-lain. Nah itu yang terjadi. Kalau memang desainnya masih sama dengan lama, maka perlu harus dipertahankan untuk sustainability. 1 atau 2 orang yang lama untuk menjadi penyelenggara pemilu 2024. Tapi itu pun juga tergantung kepada evaluasi terhadap penyelenggara. Kita melihat bahwa yang dilakukan evaluasi ini hanya terhadap penyelenggaraan. Bagaimana tentang pemilihan bagaimana tentang pendidikan pemilih, partisipasi pemilih, bagaimana partisipasi pemilih, bagaimana sosialisasi, kita cuma evaluasi itu. Tidak ada mengevaluasi bagaimana anggota KPU ini, anggota KPU itu, anggota Bawaslu itu, anggota Bawaslu ini dalam melaksanakan tugasnya. Makanya tidak heran
bahwa ada anggota-anggota KPU saat ini atau anggota-anggota Bawaslu saat ini dulu pernah di DKPP, dulu pernah disidangkan di DKPP, pernah diberi teguran keras. Nah, jadi komisioner juga ya? Tapi masih jadi komisioner juga. Nah, jadi makanya menurut saya yang penting sekarang DPR ya dan pemerintah khususnya Kemendagri itu harus mengevaluasi penyelenggaranya. Jadi bukan penyelenggara. Dan itu menjadi orang yang menyelenggarakannya ya? Komisionernya ya? Komisioner itu menjadi bahan bagi tim sel. Nah, karena nanti kan di akhir tahun ini, akhir tahun 2021 ini itu sudah disiapkan tim sel untuk pemerintah akan menyiapkan tim sel untuk calon anggota KPU RI. Artinya dengan evaluasi itu tim sel juga nggak bisa main-main lagi ya? Tim sel harus betul-betul membaca track record gitu. Nah itu yang menurut saya bahwa penyelenggara pemilu itu harus betul-betul orang yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi betul-betul orang yang kalau di dalam syarat memang ada bahwa orang jadi anggota KPU ini mempunyai integritas tinggi, orang yang jujur, tapi faktanya orang yang pernah di DKPP, pernah ditegur, masuk juga jadi anggota KPU. Di daerah kita juga ada. Nah itu yang membuat kita merasa ini semangat kita sebagai mantan anggota KPU ya, merasa bahwa lembaga yang kita bangun dan kita jaga ini ternyata dicederai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk duduk menjadi anggota KPU. Mungkin proses rekrutmennya yang bermasalah. Ya jelas. Karena bisa jadi track record itu tidak dimiliki oleh track record masing-masing peserta calon anggota itu, calon penyelenggara pemilu itu tidak dimiliki oleh tim sel. Saya yakin semua mengetahui lah. Kalau itu nggak mungkin ya. Tapi mungkin ada tekanan sedikit dari samping kiri kanan. Itu yang membuat kita khawatir karena kan itu juga yang membuat mungkin distrust tadi bang. Sehingga orang yang ditempatkan pada posisi penyelenggara itu menjadi main-main juga gitu kan. Dan dampaknya yaitu kepercayaan terhadap KPU itu sendiri merosot gitu. Solusinya Pak? Ya kalau solusi menurut saya kita semangat awal itu kita harus menjaga lembaga. KPU itu adalah lembaga yang independen, nasional dan mandiri. Jadi kita itu lembaga yang tidak bisa diintervensi. Jangan ditafsirkan intervensi KPU itu adalah intervensi kepentingan politik. Partai A tidak bisa mengintervensi KPU, Partai B tidak bisa mengintervensi. Tapi fakta yang terjadi, intervensi ini tidak hanya bicara tentang outputnya itu tadi, tapi juga bicara tentang penyelenggaranya. Jadi kita berharap solusinya bahwa orang-orang yang akan dipilih menjadi anggota KPU ke depan itu betul-betul orang yang teruji independensinya di tengah publik gitu. Bukan orang-orang yang 1 tahun atau 2 tahun jadi anggota KPU kemudian diberhentikan oleh DKPP. Nah ini kan jelek gitu, merusak marwah lembaga. Termasuk kemampuan kerjasamanya ya Pak? Nah yang paling penting di KPU itu adalah karena KPU itu konsepnya kolektif kolegial. Ya. Semuanya itu diambil secara bersama, keputusan diambil secara bersama, maka kekompakan tim itu penting. Ya. Dulu zaman kita di KPU 2003 sampai 13, 10 tahun di KPU itu, apa yang terjadi di dalam rapat pleno itu tidak pernah ada cerita sampai keluar. Siapa yang berpendapat begini, siapa yang menolak, siapa yang menerima, itu habis di dalam rapat pleno. Kita boleh berantam, boleh pukul-pukul meja, boleh tunjuk-tunjuk di dalam rapat pleno, tapi setelah rapat pleno, keputusan itu adalah satu. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa dulu di dalam pleno si A menolak, si B menerima, si C menolak, dan lain-lain. Tidak ada. Ketika itu, ya kalau sekarang kita lihatlah. Baru selesai pleno sudah dengar kita si A ini tadi dia menolak ini, si B ini tadi menerima. Ini yang menurut kita bagaimana
apa namanya KPU ke depan dan anggota-anggotanya bisa memanage tim ini menjadi satu kesatuan yang solid gitu. Dan lebih penting tadi integritasnya tadi. Integritas pasti, itu pasti gitu. Dan integritas itu ditentukan oleh tim sel yang betul-betul memang. Ya, tim sel ini pun juga tidak boleh ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kelompok dan organisasi yang dibawa-bawa ke dalam proses seleksi. Nah, ini agak penting. Sulit juga itu ya. Ya, ini penting karena saya tidak bisa memungkiri, menafikan karena saya pernah tahu di situ ada warna-warni di dalam tim sel. Betul. Ada warna-warni dan ada kepentingan-kepentingan kelompok yang dititipkan di tim sel. Saya tahu itu, karena itu yang pernah kita alami. Tapi persoalannya kemudian, apakah betul seorang tim sel itu kemudian bisa membawa kepentingannya ke dalam ke dalam orang yang dipilih itu tidak bisa menjadi jaminan. Karena apa? Nanti yang menetapkannya itu adalah KPU RI. Artinya memang harus dievaluasi segera dan tidak perlu diperpanjang ya jabatannya juga ya. Oh enggak, kalau menurut saya penyelenggara pemilu tidak perlu diperpanjang karena tidak ada hal yang memaksa untuk adanya perpanjangan masa jabatan anggota penyelenggara pemilu ini. Oke, terima kasih Bang Ardian atas perbincangannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan didengar oleh para penyelenggara ya. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bang Ardian Datua Saidi, seorang politisi dan sekaligus pengacara, mantan komisioner juga ya Bang. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.